Episode kali ini dibuka dengan adegan emosional saat Huajin kembali mengenang detik-detik kepergian calon tunangannya yang tewas tragis setelah ditusuk oleh seorang murid bernama Giu Chol. Di tengah kesedihannya, Pak Menteri Pendidikan datang berkunjung ke kediaman Huajin untuk mengajaknya makan malam bersama sekaligus memberikan dukungan moral. Kabar baik datang dari siaran televisi nasional yang merilis data bahwa respon positif masyarakat Korea terhadap lembaga BPHP kini telah melonjak hingga mencapai 50%. Namun, kenyataan pahit di jalanan masih membentang. Malamnya, Huajin mempergoki segerombolan murid sekolahan yang sedang mencoba membobol dan mencuri sebuah mobil. Kelompok berandalan ini dipimpin oleh remaja bernama Minjung dan di sana tampak seorang siswi bernama Yunjin yang dirangkul paksa dengan wajah ketakutan. Mereka langsung tancap gas membawa kabur mobil curian tersebut memicu aksi kejaran menegangkan di jalan raya. Mereka berkendara ugal-ugalan sembari menyalakan petasan ke arah jalanan. Beruntung Rim dengan sikap memotong jalur dan menghentikan paksa laju mobil mereka. Saat diringkus ke kantor polisi, alih-alih takut anak-anak ini justru tertawa menghina. Mereka menantang polisi dengan dalih usia mereka masih 14 tahun yang artinya mereka masuk kategori anak di bawah umur yang kebal hukum pidana. Pihak kepolisian pun mengaku frustasi kepada Huajin karena komplotan Minjung sudah berulang kali melakukan tindak kriminal berat. Namun polisi terpaksa melepaskan karena keterbatasan Undang-Undang Perlindungan Anak. Begitu melangkah keluar dari kantor polisi, komplotan ini bahkan langsung beraksi merusak mobil lain seolah sedang mengejek hukum. Melihat kebobrokan ini, Pak Menteri langsung menugaskan tim BPHP untuk mengusut tuntas SMP Honjin mulai keesokan harinya. Pagi harinya di SMP Yonjin, Huanjin langsung menemui Minjung dan gengnya untuk menunjukkan surat penyelidikan resmi dari BPHP. Di sisi lain, Rim dan Gen memeriksa ruang kelas lain guna mengumpulkan kesaksian dari murid-murid mengenai rekam jejak penindasan Minjung. Sayangnya, seluruh murid memilih bungkam karena terlanjur hidup dalam ketakutan. Penyelidikan bergeser ketika Gende menemukan kejanggalan pada salah satu foto di akun media sosial Minjung yang berlatar belakang gudang sekolah. Merasa ada yang tak beres, Rim dan Gendel langsung berlari menuju gudang tersebut. Di sana mereka menemukan Yunjin dalam kondisi terkunci di dalam sebuah loker yang sempit. Rim segera mengevakuasinya ke UKS. Saat diinterogasi mengenai hubungannya dengan Minjung, Yunjin awalnya berbohong dengan dalih mereka hanya minum alkohol bersama. Namun saat Rim menggeledah tasnya dan menemukan obat terlarang, Yunjin sempat berteriak kepada Rim agar tak meminum obat tersebut. Dari sinilah kisah kelam Yunjin terungkap. Yunjin yang sangat terobsesi menjadi idol K-pop ditawari obat diet gratis oleh Minjung yang ternyata itu adalah narkoboy. Begitu Yunjin mulai kecanduan, Minjung mulai menaikkan harga obat tersebut hingga 2 kali lipat setiap harinya. Karena kehabisan uang, Yunjin terjebak dan terpaksa bekerja paruh waktu sebagai kurir narkoboy milik Minjung agar bisa mendapatkan dosis gratis. Saat Yunjin mengatakan ingin berhenti dari lingkaran setan tersebut, Minjung yang murka menginjak-injak obat miliknya. Yunjin sempat melaporkan geng tersebut ke polisi. Namun karena status di bawah umur membuat Minjung dibebaskan di hari yang sama. Sebagai aksi balas dendam, Minjung menyeret Yunjin dan menguncinya di loker gudang sekolah. Mendengar kenyataan bahwa hukum biasa tak bisa menyentuh penjahat cilik itu, Yunjin menangis putus asa. Namun, Rim dengan tegas mendekapnya dan berjanji bahwa PPHP akan menggunakan cara mereka sendiri untuk memberikan efek jera yang sesungguhnya. Di ruangan kelas khusus, Huajin membagikan kertas penyelidikan dan menyuruh Minjung beserta komplotannya untuk menuliskan dosa-dosa mereka secara jujur. Bukannya patuh, para berandalan ini malah tertawa terbahak-bahak menuliskan kalimat ejekan yang bertuliskan "mampus kau". Saat Rim masuk dan melaporkan bahwa geng ini bukan sekedar pembuli, melainkan sindikat pengedar narkoboy. Namun Minjung dan teman-temannya justru meledek dengan mengatakan, "Tangkap kami kalau kalian bisa". Keesokan paginya, saat berangkat ke sekolah, Minjung dan gengnya tiba-tiba disergap dan dikirim paksa masuk ke dalam mobil BPHP. Alih-alih dibawa ke sekolah, Huajin menjebloskan mereka ke dalam sebuah lapas remaja dengan pengamanan ketat. Ternyata Pak Menteri telah menandatangani kesepakatan rahasia dengan kepala sipir untuk memberikan program pelajaran khusus. Para murid itu lalu diperlakukan selayaknya penghuni lapas yang lain dan Huajin mengatakan mulai sekarang mereka akan hidup seperti narapidana seutuhnya. Rim saat ini ditugaskan untuk mengawasi mereka secara ketat dan mereka yang tak terima sempat terlibat baku hantam. Singkat cerita,
Mereka semua kalah saat berduel dengan Rim yang membuatnya mau tak mau harus mengikuti semua peraturan yang ada di sana. Saat makan siang, teman Winjung mengatakan jika di nama mereka terdapat label merah, itu artinya mereka adalah seorang pembunuh. Huajin lalu dengan sengaja berteriak untuk saat ini harus mendahulukan narapidana di bawah umur dan dengan sengaja memberikan mereka makanan yang banyak hingga membuat narapidana lain mengintimidasi mereka. Usai jam makan selesai, mereka lalu mendapatkan jadwal piket untuk membersihkan ompreng MBG. Tak lama berselang, lalu muncullah salah satu ketua piket yang bernama Sukyom yang memberikan piring tambahan agar Minjung dan teman-temannya mau membersihkannya. Karena dasarnya sombong, Minjung menolak perintah dan langsung memukul Sugom. Hingga terjembab terluka. Huajin yang datang ke lokasi berpura-pura bertanya apakah ada keributan. Namun Sugom memilih bungkam. Di depan Minjung, Huajin membisikkan sebuah fakta mengerikan jika Sugem adalah seorang berdarah dingin yang masuk ke penjara setelah menghabisi seluruh pembuli di sekolahannya dulu. Hal tersebut membuatnya seketika menjadi waspada. Dan pada keesokan harinya ia melihat Sugyo mencari sebuah sendok. Para sipir yang mengetahui ada sendok yang hilang lalu menggeledah mereka semua. Dan di sana Minjung lalu mengatakan jika sendok itu telah dicuri Sugyom. Di saat semua lengah, Sugyom lalu mengambil sebuah sendok itu yang sudah dimodifikasi menjadi lancip dan sambil berlari ingin melukai Minjung. Ia mengatakan jika saat ini hidupmu akan terasa seperti di neraka, kata-kata itu membuat Minjung yang ketakutan sampai ngompol di celana. Sementara itu di luar penjara memperlihatkan para orang tua yang memprotes Pak Menteri yang sudah melakukan pelanggaran HAM karena memenjarakan anak mereka yang masih di bawah umur. Dengan santai, Pak Menteri menjawab, mereka bukan di penjara, melainkan itu hanyalah sebuah karya wisata dan para orang tua bisa bertemu dengan anak-anaknya pada esok hari di sekolah. Keesokan harinya di sekolah, reuni orang tua dan anak berubah menjadi pengadilan terbuka. Di depan para orang tua yang mengamuk, Huajin membeberkan seluruh barang bukti transaksi narkoba dan aset kekayaan ilegal yang dira Minjung dari hasil merusak hidup teman-temannya. Melihat bukti yang tak bisa dibantah, para orang tua langsung lemas dan berganti memohon maaf. Pak Menteri dengan nada tinggi langsung membungkam mereka dengan mengatakan jika Anda sebagai orang tua dan pihak kepolisian tak bisa mendidik mereka hanya karena alasan di bawah umur, maka BPHP yang akan mendidik mereka dengan cara kami sendiri. Meskipun Minjung dan gengnya menangis memohon ampun mengaku menyesal, Yunjin yang masa depannya telah hancur akibat kecanduan narkoba menegaskan bahwa ia tak akan pernah memaafkan mereka. Atas dasar itu, Pak Menteri resmi menolak permohonan pembebasan dari orang tua. Di depan kepungan media massa, Pak Menteri mengumumkan kebijakan baru. Seluruh pelaku kriminalitas remaja yang berlindung di balik status di bawah umur kini akan dibina langsung dalam pengawasan ketat BPHP. Mereka resmi dijebloskan ke dalam ruang isolasi khusus agar bisa merasakan penderitaan mendalam yang dialami oleh korban-korban mereka. Saat Minjung dengan putus asa bertanya sampai kapan mereka harus mendekam di tempat terkutuk itu, Huajin memberikan jawaban dingin yang mematikan harapannya. Di akhir episode, Huajin menemui Sugyum untuk mengucapkan terima kasih atas bantuannya dalam skenario intimidasi tersebut. Sugim tersenyum dan mengatakan ia bersedia melakukan hal itu agar tak ada lagi monster cilik yang lahir di dunia ini. Namun, ketegangan belum usai. Seorang napi tak dikenal mendadak bergerak ingin menusuk Minjung dari belakang. Secara mengejutkan, serangan itu digagalkan oleh Giol, pembunuh calon tunangan Huajin yang kini justru pasang badan untuk melindungi Minjung. Tatapan mata antara Huajin dan Giol menutup episode kali ini dan drama pun bersambung. Itulah dia alur cerita drama Korea yang berjudul Takes You a Lesson untuk episode yang ke-6.